Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri Wahyuni, SPD MPD dari UPT SPF SD Negeri Paratamu 1 Makassar. Saya adalah wali kelas dari kelas 6B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mengadakan sharing session dengan guru penggerak di SD Negeri Paratamu 1. Yang tentunya di samping kiri saya sudah ada ibu yang sangat cantik dan sangat berprestasi ya. Baik Ibu, apakah sharing sessionnya bisa dimulai? Ya, silahkan Dek. Mohon maaf ya Ibu karena mengganggu waktunya pada pagi hari ini. Ya, tidak apa-apa Dek. Nah, kami akan menanyakan Ibu tentang guru penggerak. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara guru penggerak dengan guru yang lainnya Ibu? Ya, jadi yang membedakan guru penggerak dengan guru lainnya itu, kalau menurut saya, guru penggerak itu memang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin, ya, pemimpin yang memiliki kemampuan untuk memimpin, berinovasi, dan juga melakukan perubahan. Jadi guru yang sudah menjadi guru penggerak itu dia lebih kepada mementori guru lainnya untuk melakukan perubahan. Ya, jadi guru penggerak itu aktif untuk melakukan perubahan dan melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, seperti itu ya Bu ya. Nah, sejak kapan Ibu bergelut dengan pendidikan dan bagaimana sistem dari guru penggerak itu sendiri Bu? Ya, saya menjadi guru pada tahun 2010, jadi sudah kurang lebih 14 tahun bergelut dalam dunia pendidikan. Dan sistem pendidikan guru penggerak itu saya ikuti pada tahun 2023 ya, dengan beberapa tes sebelumnya. Kemudian setelah lolos dari tes itu kita mengikuti pendidikannya selama kurang lebih 6 bulan lamanya. Jadi saya masuk di angkatan 8 untuk Kota Makassar. Berarti Ibu sudah 1 tahun ya menjadi guru penggerak. Iya. Nah, selanjutnya Ibu, apa yang memotivasi Ibu sehingga ingin menjadi guru penggerak? Ya, jadi motivasi saya itu ada yang berasal dari dalam diri saya dan ada yang berasal dari luar. Ya, jadi motivasi intrinsik saya itu ya kemampuan dari dalam diri saya untuk mengembangkan kemampuan saya, kompetensi yang sudah saya miliki. Jadi kalau motivasi dari luar, karena saya melihat teman-teman saya yang sudah menjadi guru penggerak itu ada perubahan yang besar ya yang terjadi pada saat dia berhadapan dengan murid. Jadi setelah itu pulang di rumah dan tidak ada inovasi apa-apa. Dan setelah saya melihat teman saya ini, saya termotivasi. Wah, ternyata setelah menjadi guru penggerak itu dia merasa nyaman untuk mengajar di kelas, kemudian walaupun tinggal sampai sore di kelas pun tidak merasa beban, dia merasa senang mengajar. Jadi saya ingin mengubah mindset saya juga tentang murid saya, tentang bagaimana sebenarnya pendidikan yang lebih baik dengan masuk menjadi guru penggerak seperti itu deh. Iya, oh seperti itu Bu. Ya, Selanjutnya Ibu, kalau boleh ditambahkan sedikit, apakah di sekolah ini sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu? ya, jadi di sekolah saya ini sudah menerapkan ya pembelajaran berdiferensiasi, karena saya sebagai guru penggerak biasa
melakukan aksi nyata, kemudian setelah itu berbagi praktik baik dengan rekan-rekan guru lainnya, sehingga guru-guru lainnya pun itu ada ya beberapa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Khususnya di kelas saya itu sudah pasti sudah pernah saya laksanakan. Bagaimana Ibu mendefinisikan pembelajaran berdiferensiasi dan mengapa hal ini penting dalam konteks pendidikan? Jadi kalau menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Karena murid itu berbeda dari kesiapan belajarnya, dari minatnya, dari potensinya, dan juga gaya belajarnya. Jadi itu menurut saya untuk definisi pembelajaran berdiferensiasi. Kalau ditanya mengapa ini penting, karena pembelajaran berdiferensiasi itu kita mengikuti seperti yang saya bilang tadi ya, mengikuti minat anak-anak. Jadi anak itu lebih termotivasi untuk belajar. Dia tidak ada rasa tertekan di dalam kelas karena tugas-tugas yang dia kerjakan sesuai dengan gaya belajarnya sendiri, sesuai dengan kemauannya. Jadi tidak dipaksakan dia harus menyelesaikan soal sebanyak-banyaknya untuk mencapai tujuan pembelajaran, tidak. Tapi bagaimana anak itu merasa nyaman, tetapi tujuan pembelajaran bisa tercapai. Jadi saya rasa ini sangat penting diterapkan di kelas. Seperti itu ya Bu. Tadi sudah dijelaskan ya Bu mengenai pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Nah, Ibu bisa berikan contoh konkretnya tentang bagaimana Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Ya, jadi pada saat saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, eh, tentunya kita melakukan pemetaan terlebih dahulu ya. Jadi kita petakan kebutuhan murid, kita petakan gaya belajarnya, kemampuan awalnya, profil belajarnya seperti itu. Setelah itu kita mulai menyusun strategi pembelajaran berdiferensiasi, mulai dari diferensiasi konten, proses sampai dengan produknya. Atau bisa juga kita memfokuskan yang mana, mau kita fokus di kontennya saja, di prosesnya, ataukah di produknya. Nah, misalnya saya mengajarkan tentang cara perkembangbiakan makhluk hidup ya, ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Itu setelah kita memberikan materi, kita menguji kemampuan awal siswa. Jadi ada yang sedang, ada yang butuh bimbingan, ada yang sudah tinggi. Nah, itu yang sudah bagus ya, kita berikan soal yang sesuai dengan kemampuannya. Yang rendah atau yang butuhkan bimbingan ya kita bimbing perlahan-lahan sampai dia memahami materinya, baru kemudian kita memberikan soal. Jadi dia mengerjakan tugasnya itu sesuai dengan gaya belajar mereka. Dia mau kalau dia lebih ke visual, dia suka menggambar, ya kita suruh dia menyelesaikan tugasnya dengan cara menggambar. Kalau misalnya dia tipe anak yang audio, ya kita suruh dia apa ya, mengerjakan tugasnya lebih kepada apa ya, audionya ya. Jadi kita menilainya juga lisannya, yang kita lihat, kita menilai secara lisan. Nah, untuk yang kinestetik karena dia senang bergerak ya kita ikuti juga, yang penting tujuan pembelajarannya tercapai. Jadi bukan berarti 30 karakter anak-anak di dalam kelas, 30 perlakuan yang berbeda, tidak seperti itu. Karena kalau sudah kita petakan itu lebih mudah untuk guru melakukan diferensiasi. Itu deh. Bagaimana Ibu merancang pembelajaran berdiferensiasi sebelum mengajar? Ya, seperti yang saya bilang tadi, itu pemetaan sangat penting ya dalam pembelajaran berdiferensiasi. Setelah kita petakan dari gaya belajarnya atau kemampuan murid, nah baru kita merancang pembelajaran seperti diferensiasi konten tadi, proses sampai dengan produk. Dan kita juga di situ sudah merancang evaluasinya seperti apa. Jadi apa yang harus kita nilai pada saat melakukan pembelajaran ini,
yaitu asesmen formatif atau sumatifnya, atau bagaimana kita menilai sikap atau keterampilan anak kita pada saat proses pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi pemetaan itu sangat penting supaya kita dapat mengenali setiap karakter dari anak didik kita sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Selama ini Bu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang telah Ibu terapkan di dalam kelas? Ya, jadi pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan di kelas itu alhamdulillah membawa dampak yang signifikan. Hasil belajarnya pun meningkat. Karena saya lihat di sini anak-anak jika kita ikuti kemauannya sesuai dengan minatnya, dia mengerjakan tugas itu, dia lebih bersemangat ya. Jadi tidak ada rasa tertekan dari dalam dirinya karena kita tidak memberikan tugas yang membebani, dan kita menyuruh mereka menyelesaikan tugas ya sesuai dengan gaya belajar mereka, sehingga tujuan pembelajaran tercapai dan hasil belajar yang hasil belajar pada hari itu meningkat. Itu deh. Selain itu Bu, apakah ada tantangan khusus yang Ibu hadapi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri, dan bagaimana Ibu mengatasinya? Ya, berdasarkan pengalaman saya, ya, cara saya, tantangannya dulu ya. Jadi tantangan pada saat melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu, jujur kita membutuhkan waktu lebih banyak untuk melakukan pemetaan. Ya, jadi kalau kita mau mengetahui masing-masing kemampuan murid itu ya, kita harus melakukan pendekatan personal kepada setiap individu atau setiap peserta didik kita. Misalnya 30 orang. Kita mau tahu gaya belajarnya, tidak mungkin kita langsung mengetahui oh ini anak kinestetik, oh ini auditori, ini visual, tetapi harus kita adakan wawancara dulu, observasi ya seperti itu. Jadi kalau cara saya untuk menghadapi tantangan seperti itu, kalau misalnya saya ingin mengetahui gaya belajarnya, saya bisa mewawancarai guru yang menghadapi dia di kelas sebelumnya. Kan kalau kita sebagai guru yang baru mengajar dia mungkin belum tahu ya karakternya anak. Dan jika kita di tahun ajaran baru itu kita kesulitan untuk mengetahui gaya belajarnya karena kita belum mengenal murid kita ini. Ya caranya ya kita bertanya pada wali kelasnya yang mengajar dia sebelumnya, menanyakan hal itu juga kepada guru bidang studi yang mengajar mereka, karena di sini itu ada guru bahasa daerah, ada guru agama, guru olahraga, dan juga wali kelasnya. Nah itu bisa kita wawancarai untuk mengetahui karakternya, dan bisa juga cara kedua itu dengan melakukan wawancara langsung atau bertanya langsung pada anak-anak. Jadi saya panggil anak-anak satu persatu, kemudian saya tanya, kita kalau mengerjakan tugas suka presentasi, suka menggambar, atau suka dengan cara ceramah atau dengan berbicara seperti itu. Nah anak-anak kadang bilang, oh saya suka menggambar ibu, saya lebih suka mempresentasikan langsung ibu, seperti itu. Jadi kita cocokkan data itu dengan data yang sudah kita dapat dari wali kelasnya supaya kita tidak salah memetakan ya gaya belajar murid atau kebutuhan belajarnya. Itu cara saya. Selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu menilai dan mengevaluasi efektivitas dari pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan? Ya, jadi cara saya menilai apakah pembelajaran berdiferensiasi ini efektif, ya karena ada sebenarnya asesmen. Kita lihat dari asesmen formatifnya dan sumatifnya. Jadi pada saat proses pembelajaran berdiferensiasi itu berlangsung, kita bisa melihat langsung perubahan yang terjadi. Kita langsung menilai di situ pada saat dia melakukan prosesnya, ya. Misalnya dari sikapnya, kemudian dari cara dia hasil dari tugas yang diberikan apakah meningkat ataukah ada banyak di bawah rata-rata, itu kita bisa lihat dari situ. Kita juga lihat dari tingkah laku anak-anak, apakah dia ini terlihat senang atau dia terlihat tertekan mengerjakan tugas. Ya, jadi kalau dia sudah merasa senang, kemudian hasil belajarnya meningkat, kemudian pada proses pembelajaran itu kita lihat berjalan dengan efektif, saya rasa kita sudah
bisa mengatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi kita itu berhasil. Baik Bu, Ya. cukup jelas bagi kami ya. Dan yang terakhir Ibu, apakah ada saran atau tips yang bisa Ibu bagikan kepada kami dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas kami? Ya, jadi saran saya untuk adik-adik mahasiswa, eh, karena pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki manfaat yang besar bagi dunia pendidikan, jadi adik-adik harus mempelajari ini lebih dalam dan kemudian menerapkannya di dalam kelas, sehingga pembelajaran berdiferensiasi ini bisa secara umum dilakukan oleh semua guru. Jadi saran saya juga kita harus melakukan pemetaan yang bagus untuk murid kita, jangan sampai salah mendiagnosa ya. Seperti kalau dokter, kalau salah mendiagnosa mungkin hasilnya itu kurang efektif atau bahkan tidak sembuh. Jadi seperti itu cara saya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Harus pemetaannya tepat, kemudian melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini berulang-ulang, bukan cuma satu kali, supaya kita terbiasa. Seperti itu dek saran saya. Terima kasih banyak ya Ibu. Ini sangat memotivasi kami sebagai calon guru juga. Ya, baik. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.